pun sering memanggil bapaknya Allah. Pada kepala saya berpikir seperti itu. Cuma tanpa adanya penjelasan dari Bang Juma pun sebenarnya saya tuh berpikir ya ini salah. Sebelum saya mendalami Islam pun, sebelum saya masuk ke ruang di sisi Bang Juma pun, saya berpikir ini salah. Kenapa sih Nabi Daud kenapa kok ada Yesus yang harus jadi Tuhan gitu, sedangkan ditutup dengan Nabi Muhammad yang mati? Kenapa di tengah ini kok keganjel? Nah, uraian dari Bang Juma tadi tentang para ahli kitab yang kayak begitu, akhirnya ya saya mengerti. Intinya saya mau jawab Bang Juma, saya nggak ngerti zolim yang seperti itu. Intinya saya berpikir atas diri saya sendiri sebagai manusia, dan saya pun bertuhan, ya saya salah gitu. Salah. Nah, kalau Anda masih tetap dalam kesalahan tersebut, Anda tahu itu adalah salah, tetapi Anda mati dalam kesalahan itu, inilah yang dimaksud zolim. Maka pertanyaan saya, kalau Anda sudah tahu itu adalah satu kesalahan dan Anda tetap pada kesalahan, tidak mau meninggalkan kesalahan, apakah itu termasuk zolim terhadap diri Anda? Zolim ini adalah menghancurkan diri sendiri, merusak diri sendiri, membinasakan diri sendiri. Apakah Anda merasa kalau misalnya Anda tetap di situ, maka Anda akan membinasakan diri Anda, karena Anda tidak ingin mengeluarkan diri Anda dari lingkaran kesalahan tersebut? Itu yang saya maksud. Bang Juma, kalau dari sisi saya, bolehkah saya menjawab seperti ini, bahwasannya apa yang terjadi di diri saya itu merupakan takdir, dan saya selalu berusaha dan meminta petunjuk kepada Tuhan yang satu. Saya ingin dialah yang memberitahukan kepada saya ini yang salah, ini yang benar, meskipun sekarang sebenarnya sudah terjadi, sedang berlangsung gitu Bang Juma. Dan saya ingin, salahnya saya tuh bukan kesalahan menurut Yang Maha Kuasa gitu Bang Juma. Kalau dari Bang Juma kan biasanya kan menyebutnya seperti itu. Saya ingin kesalahan saya itu karena dijadikan kerikil, batu loncatan agar saya bisa mengerti mana yang benar gitu Bang Juma. Bukan sengaja saya ingin salah, atau dalam posisi ini saya tahu ini salah, karena kan proses pembelajaran Bang Juma. Iya, oke, paham. Saya nangkap. Jadi kalau di Al-Quran itu, Bung, dikatakan begini. Wa qulil haqqu mir rabb. Jadi segenap kebenaran itu semuanya sudah didatangkan oleh Allah. Semua kebenaran dengan perspektif hukum, kemudian kita diberi kepala dari Makassar ke Jakarta hanya dalam waktu tempo 2 jam. Itu dari akal, akal yang menyebabkan. Pakai akal, berdata, lalu kemudian jadikan mampu kemudian melahirkan sebuah keadaan beton dan juga baja besi beribu-ribu ton, seperti Adam Air, Garuda, itu bisa diterbangkan kemudian hanya 2 jam dari tempo jarak Makassar. Ini kemudian ada seperangkat alat yang Tuhan ciptakan. Nah, untuk mengkoneksikan antara implementasi alat tersebut dengan alur cerita kehidupan kita tentang kebenaran dan kesalahan, kesesatan dan kebenaran, hak dan batil, maka Tuhan kemudian memberikan buku panduan. Coba lihat komputer itu, Bung. Melalui komputer kemudian yang dilahirkan dari isi kepala manusia, dia adalah benda yang tak ada artinya, hanya seenggok benda yang segi 4 terbuat dari plastik, ada kaca, ada kabel, tak ada artinya. Tapi dari komputer ini kemudian bisa menghasilkan karya yang sangat luar biasa, yang kemudian bisa bermanfaat kepada manusia, keturunannya, seterusnya. Nah, sekarang komputer ini adalah alat yang memiliki kemudian kemampuan mengolah data, menyampaikan data, menerima data, menginstruksikan, dan kemudian menjabarkan. Tetapi kalau
buku panduannya, komputer hanyalah benda yang sama sekali tak ada gunanya. Bisa jadi komputer itu hanya bisa sebagai alat nonton film, dengar musik, meninggalkan fungsi yang sesungguhnya. Tapi kalau ada buku panduan, cara kemudian melahirkan sebuah hasil dari bilangan-bilangan, perkalian, pengurangan dan seterusnya, Microsoft Office dan seterusnya menghasilkan sebuah hasil yang diinginkan oleh kehidupan manusia, maka itulah yang luar biasa. Jadi komputer ibarat akal, lalu kemudian buku petunjuknya adalah kitab suci. Sehebat-hebatnya komputer, kalau ada orang yang mengendalikan komputer dengan memakai buku panduan, sebuah buku daftar menu makan siang, itu tak akan pernah nyambung. Atau sebuah komputer dengan harga yang mahal disimpan di atas meja, kemudian didudukkan orang yang ingin mempelajarinya, lalu buku panduan yang dipakai itu adalah buku Tatang Sutarma, maka tidak akan pernah bisa. Itulah yang terjadi dengan kitab yang Anda genggam hari ini. Kepala Anda adalah komputer, tapi buku panduan yang dipakai adalah buku yang berisi. Itu tak akan pernah bisa. Maka alat komputer yang ada di kepala hanya bisa disandingkan dengan Al-Quranul Karim. Barulah kemudian komputer itu bisa beroperasi dengan baik. Coba Anda lihat bagaimana umat Islam ketika mereka berbicara mengenai ekonomi, berbicara mengenai tatanan sosial budaya, berbicara mengenai perkawinan, berbicara mengenai warisan, berbicara mengenai pendidikan, berbicara sempurna. Kenapa? Karena buku panduannya lengkap. Coba. Sementara kepala ini, saya katakan tadi, besi yang beribu ton pun bisa diterbangkan. Jadi kalau sudah ada alat yang dicipta oleh Allah, kemudian disuguhkan lagi buku panduan, maka manusia akan menguasai dunia. Nah, inilah hebatnya. Menguasai dunia dan menguasai akhirat. Oh, tapi kan selama ini Bang Suma apa? Muslim. Betul. Boleh dibetulkan juga. Tidak disalahkan juga. Tapi implementasi dari cakupan yang mereka temukan ini, dari prinsip-prinsip, semua berasal dari sana. Tak ada semua, tak ada ilmu di atas muka bumi ini tidak berasal dari situ. Artinya bahwa pondasi awal karakternya berasal dari Quran. Semua apa yang ditemukan semua ada dalam Al-Quran. Artinya ketika Al-Quran diterangkan afalan tatafakkarun, afalan taqilun, semua rujukannya kepada akal. Akal. Maka dikatakanlah kemudian ikra, baca. Nah, coba tolong tunjukkan satu level strata pendidikan tertinggi di atas muka bumi ini yang tidak diawali dengan membaca. Semua membaca. Baca dengan hati, baca dengan pikiran, baca dengan telah, baca dengan keadaan. Semua membaca, baca dengan mata, baca dengan semua. Baca dengan insting dan seterusnya, semua membaca. Maka Al-Quran mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia melalui pena. Subhanallah. Inilah kesempurnaan yang dimiliki oleh umat Islam yang tidak dimiliki oleh agama lain. Nah, kalau saudara mengatakan saya ini Bang Suma pingin begini, tapi saya itu maunya kayak gini. Al-Quran menarasikan wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu semuanya sudah ditumpahkan oleh Allah. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Faman syaa falyakfur. Barang siapa yang mau kafir, kufur, silakan mereka kufur. Jadi ya ini kita kemudian diserahkan semuanya nih. Sudah ada Al-Quran, sudah ada Bible, ada kitab-kitab terdahulu. Mari kita sandingkan pola akal yang kita pakai. Kata Allah, kebenaran sudah saya serahkan semuanya. Silakan yang mau beriman, silakan beriman. Yang mau ingkar, silakan ingkar. Inna a'tadna lizzalimin nara. Sesungguhnya mereka yang ingkar terhadap kebenaranku,
yang menginginkan kemudian kekafiran terhadap dirinya, sungguh saya telah menyediakan neraka bagi mereka yang gejolaknya mengepung mereka. Ini yang Al-Quran katakan. Jadi semuanya terserah kepada saudara, la ikraha fiddin. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam, Allah katakan, ini semua pohon, semua buah, silakan anda makan, tapi satu yang anda berdiri, silakan anda berpikir, tapi satu, ketika ada kekufuran di sana, mohon tinggalkan kekufuran itu. Demikian. Saya boleh bertanya satu hal lagi, Bang Juma? Silakan, sahabatku. Mumpung saya dipercayakan kepada teman-teman yang lain, silakan. Saya pernah mencoba untuk bertanya kepada seorang yang dianggap, entah di situ tuh lingkungannya dibilangnya orang pintar, atau ada beberapa yang bilang dia itu Pak Ustadz, entah kiai gitu. Tapi saya ada nemuin kebingungan itu ketika saya minta pendapat dari beliau. Artinya kenapa saya malah disuruh, maksud saya kan yang saya harapkan kan keterangan dari beliau seperti Bang Juma ini, tapi si Ustadz tersebut dia dipanggil kitab yang kamu pegang sekarang dengan benar, maksudnya kitab Bible yang saya pegang itu Bang Juma barusan bilang. Nah itu saya bingung, ketika saya malah ingin mempelajari, malah beliau bilangnya begitu. Lalu pesan beliau itu jangan di kitab pun Islam membenarkan apa yang ada di kamu. Intinya dulu tentang apa yang ada di diri kamu, tentang kitab kamu dengan benar, kamu akan menemukan jalan. Komen Bang Juma itu gimana? Apa saya harus tetap nerusin yang seperti itu atau? Saudara saya, ini sebenarnya ilustrasi yang disampaikan oleh Bapak tadi itu, kalau saya memahami itu adalah ilmu hikmah, cara mendidik seorang murid yang biasa dilakukan oleh seorang guru. Cuman permasalahannya di sini adalah saudara saya ini bukan murid kontinu. Itu hanya pertanyaan sesaat, mungkin hanya bertanya sekali. Jadi kalaupun dia hilapnya dia karena dia melepaskan muridnya. Kalau saya yang ditanya, maka itu ada benarnya. Silakan anda tanyakan kepada kitab saudara. Alilladzina yaqra'unal kitaba min qablik. Maka jika engkau wahai Nabi Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami wahyukan kepadamu, maka tanyakan kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Laqad ja'akal haqqu min rabbik. Telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu wahai Nabi Muhammad, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Poinnya di mana? Ketika anda kemudian bertanya kepada kitab saudara, kebenaran apa yang anda bisa temukan di sana? Kebenaran semu, kembali ke sini. Kenapa? Karena di sini Allah mengatakan laqad ja'akal haqqu min rabbik. Telah datang sungguh kepadamu kebenaran hakiki dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Setelah anda kemudian mempelajari Bible seminggu, 2 minggu, 3 minggu, Bang, saya tidak bisa menemukan kebenaran di sana. Kenapa? Setiap saya buka halaman, otak saya kemudian sungsang. Buka halaman pertama, ada sinar matahari pada hari kedua, hari ketiga, hari pertama, kedua, ketiga. Padahal mataharinya hari keempat diciptakan. Bingung saya Bang Suma. Maka lepaskan kemudian pemahaman tentang itu, duduk bersila, mari kita belajar Al-Quran. Nah, jadi ilmu hikmah yang ada kemudian adalah anda disuruh belajar untuk menemukan bahwa yang anda yakini hari ini dan kemarin itu adalah satu fenomena kesalahan langkah.
salah setting dia. Ibaratkan ibarat seorang laki-laki dibelikan kemudian gincu, dibelikan anting, dibelikan kemudian jepitan-jepitan rambut, dibelikan baju daster, dibelikan hak tinggi, salah setting dia. Maka setelah itu Anda sadari, buang semua itu, datang ke saya kasih jas dan dasi, celana yang gagah berani, sepatu dinas yang luar biasa. Insya Allah Anda akan berjalan dengan lurus dan gagah beraninya. Ini Al-Quran. Maka ketika kemudian Anda disuruh bertanya, tapi kalau sudah bang, saya sudah ampun, ya sudah, bukalah hatimu, bukalah hatimu. Karena itu tadi kitab suci dan juga angkal pasti satu kondisi. Ingat bung, Tuhan kita, pencipta kita itu maha tahu, pencipta kita itu maha meneliti. Maka ketika ada manusia yang dijadikan sebagai pemimpin di atas muka bumi, Kejadian 1 nomor 26, maka pemimpin ini harus punya senjata. Apa senjatanya untuk bisa memimpin? Akal. Lalu alur daripada senjatanya itu adalah kitab suci. Jadi Tuhan yang maha mengetahui, mustahil di dalam kitabnya yang penuh dengan kalamnya itu punya kesalahan. Meskipun secuil, pasti tidak akan ada noda, pasti tidak akan ada titik celah di dalamnya. Kenapa? Karena itu adalah perkataan Sang Maha Mengetahui. Kalau Bang Suma yang manusia biasa berkata, pasti syarat dengan kesalahan. Karena saya bukan Tuhan. Kalau seorang presiden berkata, mau salah mau benar, pasti dibenar-benarkan. Tapi yang namanya dibenar-benarkan, pasti ada celah. Mungkin ada satu titik kesalahan, tidak akan mungkin ada satu titik noda. Tak akan mungkin. Carilah kitab suci yang di situ tidak ada titik noda, yang di situ tidak ada titik kesalahan. Maka dengan demikian Anda sudah berjalan kepada koridor yang benar. Demikian. Baik bang, baik, terima kasih banyak bang penjelasan. Sama-sama saudaraku. Entah saya harusnya kalau bang cuma menjelaskan seperti ini, saya harus sediain kue atau apalah. Terima kasih bang. Sediakan aja akal sehat saudaraku ya. Betul bang. Ya. Doain saya juga hidup akal sehat bang. Insya Allah. Saya tetap menunggu dalam ilmu hikmah ini. Saya menunggu saudara saya datang kembali, bukan melepaskan. Silakan belajar sekuat hebat, sehebat apapun, ambil narasi-narasi di luar materi-materi, kembali ke sini, kita diskusi kembali insya Allah. Kalau salah saya katakan salah, kalau benar saya katakan benar, kalau saya salah saya ngaku salah, tapi kalau saya benar itu semata-mata dari Allah. Silakan. Baik bang, terima kasih banyak bang. Baik saudaraku Anggi. Di kota mana rupanya? Saya sekarang ada di Cikarang bang. Cikarang, oh Sumatera Utara, Masya Allah. No, bukan. Oh di mana? Jawa Barat Cikarang. Oh bang. Jawa Barat. Iya. Jawa Barat. Oke bung. Oke bang, demikian bang saya. Terima kasih banyak ya bang. Siap. Sama-sama Bang Anggi. Iya bang, selamat malam. Malam. Silakan Dewan Guru yang lain, mungkin ada dari penyampaian saya yang ingin diluruskan. Waktu dan tempat silakan tidur. Ahisugi, ya Kang Arif. Iya, mantap. Masya Allah. Uhti Caca, tahu jagoanu, tahu jago dek, di hati kini. Akan tidur. Santo. Apakah ini hanya itu Santo Asidik? Yalah, jaga dek. Bang Handi. Yap. Ya, ini ada setok.
Halo Setok. Oh sentok. Mana? Oh sentok. Setok. Bukan sentok sembarangan. Setok. Setok. Setok, kalau nggak ada suaranya aku turunkan. Ketiduran kali dia di bangunan. Ya udah, nggak ada orangnya. Kalau Nusantara, selamat malam. Nusantara 42. Ini dari tadi mau naik ini. Mana dia? Nusantara 42, ngomong dong. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke teman-teman ingat ya, nanti di bulan puasa sebentar lagi nih, nah, di Masjid Nur Maulida di Makassar ya, diadakan kegiatan penuh di bulan suci Ramadan. Buka puasa bersama, tarawih bersama, khusus untuk seluruh jamaah yang terutama yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan, MMCI dan API Sulawesi Selatan. Jangan lupa ya, ini undangan. Oke? Iya Bang Handi. Jadi kalau kemarin itu kan saya sudah menyampaikan tuh, ada yang kemudian jadi saya katakan kalau yang kemarin-kemarin kan di tempat lingkungan kita tinggal, begitu mau buka besok kan diumumkan tuh yang menurunkan menu buka puasa besok siapa. Nah masjid kita ini kan jauh dari pemukiman tuh. Sementara tentu ada pengunjung yang kemudian atau teman-teman netizen yang mau beribadah ataupun kru anak-anak yatim yang ada di sana yang ingin kemudian tarwih buka bersama, maka kita akan umumkan siapa yang menyiapkan menu besok. Jadi nanti di input ke rekening MMCI Makassar, panitia kita yang belanja sore untuk buka malamnya, gitu Bang Handi maksudnya. Iya, Jadi kita lempar kepada netizen kita. Misalnya saya Bang mau belikan satu tandan satu kontainer, kan bisa, bisanya satu kontainer. Aqua satu gerobak bisa kan. Saya Bang itu waduk bilik-bilik ya, disedot airnya sampai ke atas bisa. Itu maksudnya gitu loh. Kita di bulan suci Ramadan ini kita berlomba untuk memberikan yang terbaik kepada diri kita sendiri. Seperti itu. Lomba-lomba buat Ya. apa? Amal jariah. Amal jariah untuk yang berbuka di masjid. Karena masjid kita itu bukan ditinggal di tengah-tengah pemukiman, tapi di atas gunung. Tapi jemaahnya ada gitu loh, saudara-saudara. Beda kalau di masjid yang di kompleks kan kita doakan mudah-mudahan itu ada dana mereka dari jemaah tiap mereka sholat, mereka bersedekah dan seterusnya. Kalau di masjid kita tuh nggak ada, nah gitu loh. Paham sekalian sampai di sini. Artinya adalah dibuka kesempatan kepada semua para jamaah yang ingin berbagi. Misalnya besok deh saya yang menanggung yang mau berbuka puasa. Nanti bisa Anda berbagi ke rekening Makassar Mualaf Center Indonesia. Allah berkah selalu Bang Zul. Ditambah 3.000 tambah 171 tambah 73 atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia, Bang. Itu ada yang begitu. tanya nomor rekening, ada yang tanya Bang Handi. Kan tadi saya udah sebutin Bunda. Ulang. Saya ulang ya. Ada di bawah. Nomornya 401 tambah 3.000 tambah 171 tambah 73. Tambahnya nggak usah ditulis. Gitu. Oh, di-share ya? Iya, di-share aja Bang Handi karena Ya. itu kan ada imam kita juga, imam. Assalam. Teman-teman pasti ngerti lah maksud saya gitu. Bisa nggak sih ditulis di bawah ya? Bisa nggak ya? Aku tulis dulu ya. Iya. Nanti teman-teman Mbak diterusin aja. Yang mau aja, yang tidak mau
nggak usah menggerutu, nggak usah kotori hatinya dengan hal-hal yang kayak gitu. Yang mau aja nggak ada Nah, itu. paksaan. Yang mau aja. Itu nomornya di bawah saya tulis. Yang tidak terima dengan keadaan ini istighfar aja. Astagfirullah. Ya terima aja kayak gitu, istighfar aja. Biar hatinya nggak kotor ya. Guru, ini tuh buka puasa tuh kita tahu kalau kita apa ya, Iya. memberi. Tapi kan biasa ada yang ini, ya namanya hati manusia. Kita kan ngerti lah hati kita ini selalu mengarahkan kita kepada sesuatu yang selalu tidak mengenakan. Kita maklumi aja, istighfar aja ya teman-teman. Yang merasa kupingnya panas, ya istighfar. Karena niatan kita baik. Nggak bisa disematin karena kena nanti. Lalu ya. Masya Allah, Bang Andi ini sahabat kita Ahmed Mantepe transfer barusan 1 ikat 1 juta rupiah, Masya Allah. Makasih Bang. Barakallahu fi. Beliau dengar rupanya. Teman-teman ditulis berantai saja yang ditulis Bang Andi tadi nomornya. Itu di bawah udah banyak tuh. Iya kan? Iya, saya juga. BNI ya, Bang BNI. BTN Oh, BTN. Ahmed Mantepe Barakallahu fi. Banyak yang berpartisipasi, Masya Allah. Nanti saya administrasikan kalau habis itu apa bukti-buktinya nanti kirim ke nomor saya yang tahu nomornya, kalau enggak kirim ke Bang Joma atau ke adik Sarli, sahabat Bang Joma, gitu ya. Ya, habis ini kita iklan buku ya, kok iklan pula. Apa itu istilahnya? Kan tadi katanya itu apa? Giveaway. Ya, Giveaway. Giveaway. Bang Zuma sudah ada pertanyaannya. Nanti kita umumkan pertanyaannya. Ya, nanti saya jawab. Buku yang 3, Bang Sadli. Supaya nggak ada yang ngambil bukunya. Bukunya Bunda Rama sudah diambil semua sama Bunda Gemini. Hah? Iya. Kan 10 kan yang Iya. 10, tapi kalau yang saya pribadi itu 3. 10 kita pesan di saya. 10-nya langsung semuanya saya kasih ke Bunda Gemini. Yang 3-nya kapan ya Bunda? Nah. Oh, berarti di Pak In ya, Pak. Nah, selesaikan di belakang lagi. Oke, Iya, lanjut bukan di lagi. saya. Ya, nggak apa-apa juga, nggak apa-apa. Santo Sintek langsung aja ngomong pada Gurunda Santo. Lewat Ya. taping Santo. Ngomong aja Mas, ngapain malu-malu sama orang Jawa pun kok. Dia mau transfer, Wong, sesama orang Jawa kok gitu gitu, Mas. Lama-lama saya kick nanti nih, saya kick nih si Santo. Melakukannya wisata rumah itu pulang itu kasih sepak tendangan tanpa bayangan. Iya toh, Mas. Iya. Jadi giveaway malam ini ada berapa buku? 45 ya? Ada 45 buku. Jadi untuk di YouTube juga kebagian gitu ya? Yang penting dia chat aku ya, aku ini aja simpan WA-nya. Saya sebutin ya, 0815 2728 2822. Saya ulangi, 0815 2728 2822. Oke, kita pertama 10 buku dulu. Gimana Bang Zuma? Boleh. Pertanyaannya sudah ada? Aduh, Ada. Kak. Oke teman-teman, bersiap ya. Pertanyaannya silakan Bang Zuma. Jadi untuk jawaban yang benar akan saya berikan yang 10 pertanyaan yang benar langsung saya berikan. Langsung chat saya ya. Silakan Bang Zuma. Satu pertanyaan dari saya, siapa si Anu dalam Bible, ayo? Ya kayak gitu, benar-benar Pak D. Kan ada 45 buku nih, jadi 10 pertama dari Bang Zuma, nanti 10 kedua dari Pak D. Silakan Bang Zuma. Untuk yang data. Ini pertanyaannya terkait dengan apa? Boleh tentang Bible, Al-Quran, silakan. Jangan Bible lah, seputar bulan puasa aja.
Bible juga bagus sebenarnya. Misalnya kayak ini ada di mana kayak gitu kan, mereka ceritanya di sini menonton sambil belajar. Jadi selama ini yang mereka pelajari itu apa, ada nggak yang mereka catat seperti itu, Bang Juma? Menurut saya. Oke, pertanyaan pertama. Siapa yang tahu berapa liter beras yang dimasak bini Bom-Bom untuk sarapan pagi? Makan Bom-Bom. Ada yang tahu nggak? 6 liter. Sakto ke bombong. Enggak itu, enggak, kan langsung banyak yang jawab, kan gitu Bang. Aku 4 kilo. Bercanda. Bercanda, pertanyaan bukan itu, Tadi bertanya kan langsung banyak saya yang chat duluan tadi sama dia, tapi dia nggak mau bilang berapa liter. Bercanda. Setengah liter tambah saku 5 kilo. Lama-lama saya telepon dia, tunggu ya. Palalana itu kok dong. Pertanyaan yang pertama. Ada nggak yang mengingat tentang surah dan ayat berapa yang terkait dengan pernyataan Allah akan orang-orang yang menuliskan sebuah buku untuk menjualnya dengan harga yang murah? Silakan. Ayo silakan, belum ada yang chat. Anissa ada. Jangan, bukan. Boleh saya yang jawab? Jangan. Saya. Belum ada yang jawab. Ini belum ada yang chat. Aduh, ya Saya. Allah ya Karim. Jadi antum semua Boleh, Aduh. boleh saya. Kalau saya boleh saya Al-Baqarah, jawab. Al-Baqarah. Pak, jangan dijawab di sini, aduh. Waduh, gimana sih ini? Ini yang di atas juga ternyata mau hadiah juga yang di atas ini. Kalau Oke, dua. kalau mau juga yang di atas menjawab, turun di Tiga. bawah. Yang di atas nggak boleh jawab, Bunda Rama. yang di atas nggak bisa jawab. Nggak bisa. Kan untuk netizen. Netizen. Untuk Siap. Ini netizen untuk khusus di TikTok dulu ya, di YouTube belum. 4, Di YouTube belum. 5, 6, 7. Maksudnya apa? 8. Udah ada 10 orang yang menjawabnya dengan benar. Al-Baqarah ayat 79. Ya, Oh, Allah. nggak bisa, itu udah bocor, nggak bisa. Enak kali loh. Udah bocor sama Bunda Rama tadi. Oh Jangan, gitu. nggak bisa. Enggak, maksudnya gini loh. Masa sih yang niru-niru di bawah bersamaan semua gitu? Iya. 10 pertanyaan. Beda pertanyaan, beda jawaban. Jangan satu pertanyaan 10 jawaban. Iya, betul. Satu-satu. Betul. Belajar Kenapa? itu tadi udah bocor itu. Janganlah. Maksudnya 10 buku untuk satu pertanyaan. Enggak, satu pertanyaan, satu buku. Oh, satu pertanyaan untuk 10 buku katanya. Oh, cepat banget itu. Dia menjawab pertama kali masuk ke WhatsApp-nya Bang Itu cuma Saldi satu itu pertanyaan malam ya. ini. Udah selesai. Udah selesai ya? Ya. Nggak ada lagi berarti ya? Masih ada. Masih ada 35 lagi. 35 lagi berarti 3 pertanyaan lagi gitu. Iya, benar. Saya satu dong pertanyaan. Pertanyaan pertama gugur lah. Akhirnya kan udah bocor. Kalau kita dulu kan kita dulu itu satu hadiah, satu pertanyaan. Ini malah satu pertanyaan. 45 pertanyaan otomatis 2 jam ini. Langsung cepat. Saya Ya. Silakan. 5 buku, 5. udah. 5. Silakan Bang Handi. Oke. Yang lain jangan dijawab ya. Jangan dijawab. Ini mudah. Jangan dijawab. Di surah mana di dalam Al-Quran perintah untuk berpuasa? Untuk di Anti Selebes Channel silakan dijawab melalui HP-nya Dek Sally. Saya udah ping di atas. Ya, itu dari YouTube-nya saya selesai. YouTube saya boleh satu Ya, pertanyaan. silakan. Di dalam Quran mana, surah apa, ayat berapa
pemakan riba menantang perang dengan Allah dan Rasulnya. Silakan dijawab ke Bang Sadli ya. Ya, udah banyak nih jawaban yang benar. Aku ambil 10 pertama ya teman-teman. Wih, hancur ya aku. Bisa diulangi Pak D pertanyaannya? Pertanyaannya di dalam Quran surah apa, ayat berapa pemakan riba menantang perang dengan Allah dan Rasulnya? Nah, udah ada dua yang benar. Alhamdulillah. 3. Dari saya ada berapa yang benar? Benar, ada banyak yang benar. gambar rupa Allah karena itu dia sayang kepada manusia ini gitu loh Pak. Ya, ini untuk yang di channel Dan dia harus bertanggung jawab kepada Zulkifli Amabas. Silakan. Ini paling mudah. dan ternyata Sat, Ya, siap. kamu ketik nomor HP-mu dulu dosa kan gitu Bang ceritanya di sini di typing channel Zulkifli. Aku nggak bisa ketik. Oh Langsung gini di sini, Bang di sini. Sadli. Nih, Bang Ya, Sadli, siap. itu yang pertanyaan saya kan untuk YouTube saya. Itu Ya, jawabannya melalui WA. ya untuk Pak D gitu aja. Ya, silakan masuk ke WA saya ya. sedang berdusta ini orang yang tidak bersalah dan orang yang tidak benar. Kasian ada Kau bunuh. Nomor HP. Oke, jawabannya dari Andi Selebes Channel, silakan ke saya dulu. Ya, Udah terlanjur ke Desa Sadli sih nggak apa-apa diulang-ulang. Ke saya dulu, nanti saya sampaikan ke Sadli. Ya udah nggak apa-apa, lanjut. Ke Zulkifli Amabas lagi. itu perintah untuk manusia. Iya. Yang ada di Zulkifli Amabas ini bingung mau chat kemana. Nanti chatnya ke Pak Jokowi malah. Udah tadi. Kemana perginya nih? Ayo cepat. Ah tuh, salah nanti. Bisa nggak disebut nomornya atau asal diketik di sini di channel Zulkifli Amabas? Untuk Bang Jum. Mak, enggak. Oke, bisa. Aku Ini masuk ketik. ke YouTube. Iya, aku masuk. Ataukah orang yang benar yang ingin ditebus? Pin, ketik dulu. Habis itu saya pin ya. Yang membuat Yesus terkutuk, apakah dosa-dosa orang yang bersalah sehingga Yesus itu terkutuk atau gimana nih? Alamatnya itu kalian sudah mendapatkan bukunya. Tadi masalahnya Besok Allah semuanya aku kirim. Jadi totalnya dari 50, hari ini malam ini 45, berarti 90. jawab atas yang sudah sesat. 5 buku, insya Allah besok aku kirim semua. Menciptakan manusia ini Udah? Ada aku komen di kan salah mengatakannya gitu. Maksud saya gini. nomor lo Sadli. Oh nggak ada. Kok beda yang nggak? Oh, di YouTube, langsung di Manusia ini tidak jatuh ke dalam dosa kan gitu kan. YouTube live Tetapi datang iblis chat YouTube aku komen. tadi jatuh dari langit ya kan udah dibuang dari itu. Mana nggak ada. Aku di YouTube dan Yuma nggak ada. Oh, aku nggak Tadi manusia tadi supaya ada itunya, nggak ada itu apa? makanya Tunggu, saya tulis dulu. Kan padahal Sebutin, saya tulis. 0815 gua di tengah taman itu kan kata 2728 2822. Tuh teman-teman. makanya Bang tapi abang pertanyaannya dengarkan baik-baik yang ada di channel Zulkifli Amabas. Taurat kan itu Dalam Al-Quran tentang Adam Musa ada sebuah ayat yang menerangkan tentang orang-orang kafir.
Mereka punya mata, punya telinga, punya hati, tapi tidak berfungsi. Surah apa, ayat berapa, silakan di chat kepada nomor yang ada tertera yang sudah dipin. Demikian dari saya, terima kasih. Manusia itu sudah jahat, sudah sesat. Ini nanti nggak tidur saya sama Sadli ini apa sih lolong nih. Tidak ini belum Ini chatku udah 231. Cobaan. Ikhlas, harus ikhlas bang. Enggak, apa sih lolongan nomor. Yang di Komal katanya nggak dapat. Sabar ya teman-teman. Di Komal lagi. Kalau yang di Komal kita berikan, 10 tuh. iya, kan baru 30. Yang di Komal kita berikan kesempatan. Masih banyak jawabannya dari Bang Zuma, masih banyak yang salah. semua tuh bang. Waduh, Manusianya yang hidup Beda-beda, ada 4, baru 4. 5. Di chat sahabat, di chat ke nomor itu, jangan di chat di ini. Sudah banyak yang benar Oke, sebenarnya. udah ada yang benar, udah ada lebih dari 10 jawaban yang udah benar. benar. Cek baik-baik dulu siapa 10 pertama yang jawabannya benar ya, teman-teman. Untuk yang ada di Komal sini di TikTok, kita beri penghargaan kepada Ustadz Arif untuk memberikan pertanyaan. itu besar kasih Silakan Pak Ustadz. Emang masih ada? Bukunya udah habis. Oh, Makanya udah aku habis. bilang. Makanya aku bilang. Ya, Cepat sekali. kita berterima kasih dulu dan kemarin ada pesannya ada itu bang. Bapak Sultan kita Pak Ali yang di Singapura, dia bilang mohon didoakan ya untuk buku-bukunya katanya gitu. Untuk teman-teman yang diberikan buku Pak MD. Kemudian ada Ibu siapa tadi tuh? MH. Gitu juga. Katanya titip doa, didoakan sama Bang Juma dan guru-guru yang lain kayak gitu, Bang. Iya, Ahi Sugi silakan Ahi. Ya, ini sebenarnya Amin. ini ada berapa orang ya? Ada yang jawab 79, itu tepatnya memang di situ sih. Terus ada yang jawab di 275. Ini Kalau yang pertanyaan saya itu jawabannya surah Al-A'raf ayat 179. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Betul itu. Thank you. ada yang menjawab 28 sampai 280. Gimana ini ya? Santai aja Pak. Ya benar. Iya, tapi Dari 75 gimana kalau gitu Ustadz? Dari 275. Ahli-ahli Taurat Bingung saja. diambil tadi itu jawaban Cuma yang Apa? tepatnya menantang perang Tidak ada lagi dosa. Tidak ada lagi bencana gitu. itu kan di 279. makanya dikasih pertanyaan jangan yang panjang jawabannya. 9 pemakan riba. Arum 39 ini benar gak sih? Kalau Yang ini saya, nantang perang loh ya, yang ini saya dulu Pak De. perang. Saya dulu Pak De baru Pak. itu nggak mati kan seperti Jawabannya benar di surat Al-Baqarah 183. gimana lebih parah bang? Air bah itu mati Nanti Kang. manusia itu lihat. Oke, lanjut. Siapkan dah. Oke, kita lanjut diskusinya. Untuk bagi bukunya udah selesai teman-teman. Untuk persediaan buku masih Allah itu sayang kepada dunia ini. banyak tadi Gitu, Bang. Jadi bagaimana kata Ustaz Wapi, mudah sultan-sultan lagi yang akan memberikan kita buku. Amin. Amin. Allah itu sayang kepada ciptaan Ini ya Allah. yang diciptakan. Ada Mbak. Nanti Di- kalau ada Mami. Semoga nanti ada sultan lagi yang memberikan kita buku. Amin amin. Amin. Nanti bakal aku bagi-bagi lagi buat kalian. Tadi
Saya di chat sama Mbak D, gimana kalau pabrik bukunya aja yang kita beli, Wih. kata dia. Oke ya, jadi ya Enggak usah Dengan diumum di Allah. sini, Pak Dede. Enggak usah diumum, pilih aja yang benar di situ, kirim ke sana. Pilih. oke. Oke. Udah bagus tadi Saldi yang kerja, sekarang Pak De. Satu, dua, Tahu apa kan? Rompa tahu rompa ada. baru ada 6 orang ini. Iya. Urus aja situ Pak De, urus aja nanti. Iya, Lapor ke Pak De. Saldi udah. Iya. Masya Allah. Semoga Ongkir gimana? Oke. Iya. bayar sendiri-sendiri. Berarti COD. Iya. COD nanti. COD ongkirnya. Jadi untuk yang ada di YouTube ya, dan ada di Komal, itu ongkir ditanggung Anda sendiri. Ya, untuk mencegah terjadinya ongkir, supaya nggak kena ongkir, silakan ke Makassar ambil sendiri. Gimana? Setuju? Kematian ada di mana-mana, maka penyembah Dewa Molok merasa Dewa Molok lagi murka, Dewa Molok lagi minta korban, maka mereka Setuju juga saya. Sambil ketemu dengan Mbak Juma kan sekalian. itu semua itu yang dianut oleh agama Masya Allah, baik. Masya Allah, terima kasih. manusia tak ada. Allah. Barakallah. Amin. Mami. Ke Makassar, Mbak D. Besok saya langsung kawin. Bersama. Jadi diulang ya, untuk mencegah, untuk menghindari ongkir, sekalian ke Makassar, ya puasa 30 hari di sana, jemput sendiri bukunya. Jadi harga bukunya kurang lebih 68.000 atau 100.000. Pesawatnya pulang pergi ya, tergantung di daerah mana, gitu aja sih. Gitu aja kok repot Pak De. Ini apa ini bertaburan, ini buku bukan? Masya Buku. Allah. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Masya Pabrik Allah. buku. Berkah selalu Mbak D. Barakallah. Allah khair. Di-share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. dan semoga Allah memberikan selalu. Ya, diumumkan lagi ya teman-teman terkait dengan bulan suci Ramadan ini, kita menginginkan masjid kita itu meriah. Sahabat-sahabat yang mendengarkan ini yang tinggal di area Makassar, yuk datang. Kalau perlu kemudian kita camping bersama untuk tarawih bersama, sahur bersama. Kita habis tarawih, habis itu kita ngobrol sama-sama, tempat menuju ke kafe, kita kumpul di sana sahur, ngobrol-ngobrol, habis itu kita berjalan lagi kembali ke masjid. Habis dari masjid kembali ke wisata, kembali ke masing-masing tenda, tidur. Enak sekali pokoknya, indah banget. Aduh, Seandainya aku bisa. Iya benar. Pengalaman yang gak akan terlupakan nanti itu. Wahai Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah kepada kalian, ilaikum. Insya Allah. Kemudian setelah dia datang, pertama, iya, indah kali soalnya. Indah, kenapa saya katakan indahnya itu karena kemudian oleh orang-orang kafir kita ngumpul di situ di alam terbuka sambil menunggu waktu bareng sama-sama, bisa tunggu sholat subuh di masjid. Aduh, enak kali pokoknya. Indah. Terus ada komen Mbak D juga bilang nanti yang masak sahur
untuk buka aku katanya. 12 nomor 4. Segera maaf. Kalau Siapa yang menolak aku? Bandi datang, aku datang ah. Segera. Firman yang pernah aku katakan Ditunggu masakannya yang paling enak. Bani Israel Nasi liwet. Masya. yang akan menjadi hakim Nanti di kita akhir zaman. pura-pura tidur padahal apa? Susah tidur. Seru. Basro. Nabi, manusia yang Allahu Akbar. Siapa yang akan dihakimi? Matius 7 nomor 21. Bukankah kami telah bernubuat dengan namamu? Bukankah kami mengusir setan? Kan, Tuhan itu adalah Tuhan dari segala Tuhan, ya. Di atasnya Tuhan adalah Tuhan. Makanya kalian nggak ngerti definisi Tuhan. Makanya asal ngomong. Jadi Tuhan Karena yang disebut kalian Tuhan ngerti, juga. Tuhan itu punya nama, yaitu Allah. Jadi Ya Tuhanmu kan? ini ternyata punya Tuhan juga, begitu? Enggak, dia mengikuti tradisi dari awal. Oh, nggak punya Tuhan. Bahwasanya Tuhan itu adalah gelar. Itu tanda kegoblokan kamu itu ya. Kau goblok di sini. Tuhan itu artinya sesembahan. Tuhan itu diambil dari bahasa Itulah Sanskerta. kebodohanmu. Karena kamu hanya berpikir Tuhan itu punya nama Allah. Kalau dia punya nama Allah, sejak kapan siapa yang manggil dia Allah? Jangan kesurupan, jangan kesurupan. Itu jangan menurut kesurupan. pendapat Santai, Islam santai. kan? Di-mute. Mana Di-mute ada? dulu sebentar. Ketika waktu Tuhan itu Tuhan dinamakan itu artinya Allah, sesembahan. Allah itu di mana? Siapa yang memanggil pertama kali lari Allah? konteks dia, lari konteks dia Gitu. padahal Bu. Lari konteks dia mau Saya kabur. nggak lari ke konteks Mau karena kabur kalian dia mengatakan tentang Tuhan. dari tentang Tuhan Makanya diserahkan di-mute dulu. kepada Tuhan. Loh. Itu dia. Kalau kalian pasti kan Jadi, mengatakan tunggu, bahwa tunggu. Allah Ini itu sudah adalah jelas, Tuhan ya. karena Tuhan Karena itu di punya sini sudah nama jelas. Allah. Yesus ini diserahkan Jelas, kepada makanya Tuhan. kalian nggak ngerti Itu. Tuhan itu Tanda apa. Apalagi yang Tanda dikatakan kabur nih. ya. Kalau Ya, jelas-jelas saya kalau tahu. kalian hanya mengerti Nih, sesembahan, Tuhan itu adalah Allah. Tuhan itu punya nama Allah. Tanda-tanda mau Sama kabur, seperti gitu. makhluknya. Makhluknya kok kabur? Mau kabur. Loh, Jadi kalian yang jelas-jelas. yang Dengar gantian aku Kenapa ngomong. kalian? Makanya gantian aku ngomong, Bodat. Dengari. Ketika Yesus Karena kalian tahu bahwa Allah itu adalah nama dari Tuhan. Tanda-tanda mau kabur Allah nih, itu cari disebut alisan, kalian cari adalah alisan nih. Tuhan. Pura-pura kejang nih, kejang-kejang biar dikit. Itu Tuhan. Tuhan ente Nggak lari. ente encus ya, encus. Kabur. Tuhan ente encus. Ya, encus. Bener nggak? Ente tadi bilang Allah. Sekarang kalau Tuhan ente encus. Gitu ya. Encus. Lanjut. Tuhan itu diambil dari bahasa Sanskerta, bahasa Melayu kuno, yang artinya sesembahan. Jikalau Yesus ini adalah sesembahan, maka mengapa pula dia diserahkan kepada sesembahan? Diserahkan kepada sesembahan yang mana lagi? Begitu loh maksudnya. Kau pura-pura bodoh untuk membaca diksi yang ada tertulis di situ. Kau inilah memang menjadi Kristen itu wajib bodoh sampai mati. Bodohan Islam itu hanya bahwa Allah itu nama Tuhan. Botol. Pertama kali. Encus kali, encus. Terus, ya lanjut. Yesus kan menyebut Tuhannya Allah juga, Allah juga. Israel Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti botol juga Yesus berarti. iya, lebih bodoh, berarti bodoh. Dia bodoh-bodoh encus. Saja mengatakan Tuhan itu bodoh. Habis ini saya turun, tunggu. Jadi kalau mau nanya tentang siapa diserahkan ke Tuhan ke siapa? Jangan nanya ke Kristen. Tidak ada yang pintar. Nanya ke Yesus. Yesus, kamu waktu bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Terus saya nanya lagi, ada di mana Tuhan Bapamu itu, Yesus? Ada di langit. Matius 23 ayat 9. Enak kalau nanya ke Yesus. Tapi kalau nanya ke pendeta, aduh.
dibuat pusing gitu itu. Ya. Yang berpikir simpel. Tadi datang nanti Agitata tadi datang petentang sok gaya, sok pintar ya kan? Nih anak buah Paulus. Paulus sendiri mengatakan ya, Tuhan itu bodoh. Saya akan di sini. Kalian itu bodoh. Jadi gini Pak Musa, dari tadi. Ya kan di TTI, disunati, diserahkan kepada Tuhan. Jadi tadi dia sempat mengatakan bahwasannya ya Maria itu bukan ibunya Yesus. Padahal di sini dikatakan Yesus ini NTI, Yesus ini siapa ini? Tuh. Tuhan. Itu. Bahkan Yesus pun mengajarkan, jangan kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini karena hanya satu Bapamu yaitu. Lah ini kok ada Bapa lain yang diserahkan? Yesus diserahkan kepada Tuhan juga. Bapak itu. Nah itu ini bagaimana? Bandewa. Oh Bandewa. Bandewa ini pura-pura Papa. Bang Dewa, izin Bang Dewa. Ini gimana? Setelah Tuhan di ajarannya tamat, diimani oleh kaumnya umat. Ya silakan. Papa, Mama man. Disunat, ya, diserahkan kepada Tuhan yang mana? Itu, ini Tuhan. Jangankan mengaku sebagai pengikut. Ini di TTI dulu loh. Ini Tuhan. Ini mana nih? Penyusul. Tuhan bertuhan juga. Tuhan diserahkan kepada Encus besar, diserahkan pada Encus besar, Encus kecil diserahkan kepada Encus besar, begitu maksudnya. Jadi Kristen karena kehendak Bapa di surga bukan? Kehendak Bapa bukan? Besar gitu. Ya benar. Dia jadi mau diputus. Tidak juga. Maka Kesibukan sudah. Jurus dia itu udah nggak bisa menjawab begitu biasa. Nggak bisa menjawab. Yang sebegitu Iya mau kabur. Karena bingung melihat. Dan Tuhannya jempol. Iya. Tuhannya bertuhan juga. Setelah Tuhan ya Tuhan disusun itu